Assalamualaikum. Salam sehat teman-teman. Jika ada kesamaan nama dan sebutan, agar bisa dimaklumi ya pemirsa. Kisah ini ku angkat dari cerita kakek saya pada saat aku kecil. Cerita ini terjadi, suasana tidak seperti saat ini, namun di masa fasilitas publik belum seperti sekarang. Di suatu desa terpencil, hiduplah keluarga yang sangat sederhana. Adalah Kastu dan Bi Iem. Usia pernikahan mereka sudah cukup untuk modal tetap setia, namun tetap saja belum juga punya anak. Nah, disitulah Bi Iem dan Pak Kasto selalu menyayangi tatkala ada anak-anak tetangga yang bermain di rumahnya. Hari sudah mulai senja. Dengan bekal yang sudah disiapkan Bi Iem, Pak Kasto mulai keluar rumah. Singkong rebus, tembakau cengkeh, dan klobot bekal yang sudah disiapkan untuk suaminya. Tidak lupa alat yang sangat berharga yaitu bubuk anyaman dari bambu untuk menjebak ikan. Dengan langkah yang begitu pasti, Pak Kasto menyusuri jalan setapak di antara bentangan sawah di kanan kirinya. Sambil berharap, mudah-mudahan malam ini ada peruntungan dapat tangkapan ikan yang melimpah. Jarak antara rumah dengan tempat yang dituju yaitu aliran sungai tidak terlalu jauh. 15 menit jalan kaki sudah sampai. Kebetulan malam itu sinar bulan cukup menerangi, sehingga nampak jalan walaupun remang-remang. Pak Kastu akhirnya tiba di sungai itu. Oh ya teman-teman, kali itu aliran sungai dari sumber Gunung Wilis di daerah Jawa Timur, namanya Kalisong. Seperti biasa, sebelum bubuk bambung dipasang, Pak Kasto terlebih dahulu merapikan dan menyiapkan apa yang diperlukan. Setelah dirasa sudah cukup, beberapa bubuk bambu itu dipasang di sela-sela bebatuan di aliran sungai itu. Gubuk sawah yang ada di atas sudah menanti. Pak Kasto selalu menghabiskan malam singgah di gubuk itu. Rebahan, bakar-bakar, dan selalu berdoa. Semoga bubuk bambunya bisa terisi penuh ikan. Sambil bersandar di dinding gubuk, Pak Kasto membuka bungkusan daun pisang yang isinya singkong rebus. Bekal yang sudah disiapkan Bi Iem tadi. Entah kenapa, malam ini dirasa gerah cetus Pak Kasto. Padahal musim semi melanda, harusnya cuaca dingin. Padahal gumpalan kabut pun mulai turun. Perlahan tangan Pak Kasto menggapai sebatang rokok yang sudah dilinting sedari rumah. Dengan sedikit gemetar jarinya menyalakan korek api untuk menyulut rokok klobotnya. Oh iya teman-teman, klobot itu adalah kulit jagung yang sudah dibentuk sedemikian agar bisa untuk buat membalut tembakau dan cengkeh. Untuk menambah aroma yang sedap, Pak Kasto menaruh serbuk kemenyan di rokok itu. Kebiasaan seperti itu sudah lumrah dilakukan Pak Kasto. Sekali, 2 kali hisapan, dan 3 kali Pak Kasto menyedot rokoknya, tiba-tiba ada suara di bawah kolong gubuk. Kang, rokokmu ambun seger, akun jalukan, kata suara itu. Artinya, rokokmu baunya sedap, aku minta. Tanpa berpikir, Pak Kasto pun menjulungkan sebilah ke bawah tepat di bawah dia duduk. Dan akhirnya mereka berbincang tanpa ada rasa curiga sama sekali hingga percakapan sampai. Kamu gak capek tiap malam kesini? Tanya Karman. Ah, sudah biasa kau, jawab Kasto. Kasto balik nanya ke Karman. Rumahmu mana Kang Karman? Kok aku gak pernah melihatmu di sekitar desa sini? Sambil menunjuk ke arah pohon besar yaitu pohon puli di seberang sungai, Karman pun menjawab, tak apa-apa Kang Kasto, yang penting aku tahu sampean. Pak Kasto sama sekali tak pernah berpikir
dan menaruh curiga sedikitpun terhadap Karman. Bahwasanya yang diajaknya ngobrol adalah makhluk genderuwo penghuni pohon di seberang sungai itu. Saking asiknya bercanda, terceletuk dari ucapan Pak Kasto. Mencoba aku diajari biar bisa banyak uang dan tidak capek-capek kerja malam-malam seperti ini. Tanpa menghiraukan ucapan Kasto, Karman pun pamit mau pulang sembari berucap, "Kang, lihat itu perangkapmu, sudah penuh ikan." Dan Kasto pun bergegas turun ke sungai tempat ia menaruh bubu bambu. Sungguh di luar dugaan, bubu yang berjumlah banyak, terisi penuh ikan. Dengan penuh semangat, Pak Kasto pulang dengan membawa ikan-ikan segar itu dalam karung, hingga sampai sempoyongan membawanya. Kali ini ikan yang ia dapat sangatlah banyak. Tanpa menaruh curiga, Biem buru-buru menyambut kedatangan suami tercinta. Mumpung masih pagi, mereka membawa ikan-ikan itu ke pasar untuk dijual. Mereka dapat uang banyak sekali, hingga belanja barang-barang yang memang belum pernah mereka punya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Session selanjutnya akan lebih seru, karena Pak Kasto dan Biem takkan menduga yang akan terjadi selanjutnya. Terima kasih, next primer lanjutan.